Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Apakah adik-adik sudah melakukan persiapan? Berulang diingatkan supaya adik-adik berpakaian yang rapi, duduk, berdoa, dan sepanjang sekolah minggu tidak bermain-main. Karena kita mau hormati Tuhan yang akan menjamah dan melawat setiap kita. Baik mengawali sekolah minggu, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, dan fokus kepada Tuhan saja. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kami dan setiap keberadaan kami. Kami tahu Engkau memberkati setiap kami. Pagi hari ini kami tahu Tuhan menjagai, melindungi setiap kami sehingga kami bisa sekolah minggu secara online pagi hari ini dalam berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa pagi hari ini, biarlah setiap kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar lewat tayangan video, dan kami boleh jadi pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada, dan setiap kami boleh menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, cerita pagi hari ini adalah tentang Raja Israel yang jahat. Dia menyembah Baal. Kenapa dia bisa menyembah Baal? Karena dia dipengaruhi oleh istrinya yang seorang penyembah Baal. Nah, karena dia tidak menyembah Tuhan, dia tidak mencintai Tuhan, dia lakukan banyak kejahatan. Hari ini kita akan lihat apa salah satu kejahatan yang dia buat. Kita saksikan videonya, dan ini dia videonya. Kebun anggur Nabot. Nabot adalah orang Yezreel, mempunyai kebun anggur di Yezreel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat dengan rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Dan jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Tetapi Nabot menjawab Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Adik-adik tahu kenapa Nabot menjawab begitu? Karena tanah yang diwariskan dari nenek moyang tidak boleh dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain, apalagi yang berbeda suku dengan mereka. Mereka harus menjaga, karena itu jadi milik pusaka. Makanya Nabot menjawab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku."
Tetapi apa respon Ahab ketika dia mendengar jawaban dari Nabot? Ahab pulang ke istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan Nabot orang Yizreel itu. Dia berbaring di tempat tidurnya, menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Sampai istrinya, yaitu Ratu Izebel, datang kepadanya dan berkata, "Raja Ahab, apa yang membuat hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Lalu Ahab menjawab istrinya, "Aku kesal karena aku berkata kepada Nabot orang Yizreel, berikan kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika ia mau, aku akan memberikan kebun anggur lain kepadanya sebagai gantinya. Tapi dia tidak mau memberikan kepadaku kebun anggurnya itu." Mendengar itu, Izebel berkata, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot itu." Kemudian dia, Ratu Izebel, menulis surat atas nama Ahab. Dia memateraikan dengan cincin materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu, Izebel menulis, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Dan suruhlah 2 orang dursila untuk duduk menghadapinya. Mereka harus bersaksi dusta dan mengatakan bahwa Nabot telah mengutuki Allah dan mengutuki raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang yang jahat dan dursila, duduk menghadapi Nabot. Orang-orang itu berkata, "Nabot telah mengutuki Allah dan raja." Sesudah itu mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Ratu Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Raja Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yizreel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Engkau memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Tuhan akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap anak laki-laki dari keluargamu, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan Tuhan akan melakukan keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat.
karena engkau menimbulkan sakit hati Tuhan dan mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Mengenai Izebel, anjing akan memakan Izebel di luar tembok Yizreel. Dan terjadilah seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada Elia. Tuhan menghukum Ahab, Izebel, dan keluarganya. Adik-adik sudah menyaksikan video tadi? Bagaimana Raja Ahab mengambil alih lahan miliknya Nabot? Itu perbuatan baik atau bukan? Pasti bukan perbuatan baik. Itu perbuatan yang jahat. Ahab tahu bahwa tanah warisan nenek moyang tidak bisa diperjualbelikan, tapi dia mulai merayu Nabot, ayo dijual aja tanahnya, mau dibeli dengan uang atau ditukar dengan tanah lain. Dia sudah lakukan kesalahan yang pertama. Dan berikutnya dia bersama dengan istrinya, dengan inisiatif istrinya, dia merancang satu cara untuk membunuh Nabot. Dia lakukan kejahatan berikutnya. Dan ketika Nabot sudah mati, sudah meninggal, tanpa merasa bersalah dia mengambil alih lahannya. Kejahatan berikutnya dilakukan. Tapi sekalipun sepertinya tidak ada orang yang melihat, Tuhan tahu dan Tuhan memberitahukan kepada Nabi Elia, Ahab melakukan kejahatannya. Apa yang kita pelajari dari cerita pagi ini? Tidak ada kebohongan yang bisa kita tutup rapat dan kita simpan terus-menerus. Tidak ada kejahatan yang kita bisa simpan dengan baik terus-menerus. Satu saat itu akan terbongkar, satu saat akan terbuka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jaga hidup kita untuk tetap bersih dan mengasihi Tuhan senantiasa. Belajar dari cerita Ahab dan Izebel istrinya. Ayo, untuk setiap kita menjaga hidup kita benar. Karena ada hukuman untuk setiap kejahatan, ada hukuman untuk setiap kesalahan. Adik-adik mau menjadi orang yang menjaga hidup tetap bersih, tetap kudus, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan mengusahakan untuk melakukan perbuatan baik? Kalau adik-adik mau, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah menyaksikan tayangan video tentang Ahab yang mengambil alih kebun anggur milik Nabot. Kami berdoa Tuhan, jauhlah daripada kami sikap hati yang mementingkan diri kami sendiri, sikap hati yang egois, bahkan menghalalkan segala cara demi keinginan kami. Tapi biarlah setiap kami punya hati yang lembut, hati yang baik, hati yang tidak mementingkan diri sendiri, bahkan mengasihi orang-orang di sekeliling kami, sehingga ada banyak orang diberkati dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan karena mereka melihat hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa sepanjang hari ini kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Perkataan, sikap kami, bahkan seluruh hidup kami semuanya jadi berkat dan Tuhan disukakan. Kami berdoa memberkati keluarga kami. Kami berdoa untuk memberkati pekerjaan papa mama kami. Diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kecukupan, ada kelimpahan yang dari Tuhan. Dan kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami berkata damai buat Indonesia. Shalom atas Indonesia. Pemulihan terjadi bagi bangsa ini. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami seluruhnya Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai